Baik saudara, kita akan melanjutkan tema kita yang berjudul bagaimana mempersiapkan diri di akhir zaman. Ini adalah bagian kelima. Di sesi sebelumnya, di bagian yang keempat, kita sudah mempelajari tentang di waktu Menteri ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi yang hebat. Ini artinya apa? Di minggu lalu kita bahas bahwa ini terjadi bahwa ada goncangan untuk orang-orang meragukan kebenaran yang absolut, yaitu firman Tuhan. Ada goncangan di era postmodern, yaitu gempa bumi, bukan gempa bumi jasmani, tapi di sini adalah gempa bumi rohani, walaupun memang akan terjadi nanti gempa bumi jasmani juga. Tetapi ini adalah gempa bumi rohani yang disebut sebagai paham relativisme, yaitu bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, bahwa semua kebenaran bahkan yang sudah dirumuskan secara universal itu adalah bersifat relatif. Dan salah satunya adalah mereka meragukan kelompok ini, orang-orang ini, orang dunia ini mencoba meragukan terhadap kebenaran ataupun absolut atau kemutlakan daripada firman Tuhan. Jadi mereka berkata kalau itu kebenaranmu, biar itu jadi kebenaranmu. Kalau ini kebenaranku, biar itu jadi kebenaranku. Nggak usah mempersuasif saya. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Di kondisi seperti ini, dunia tidak ada dasar pemahaman yang sangat solid. Semua kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan, coba dikaburkan oleh mereka, oleh orang dunia ini. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mencoba mengaburkan eksistensi Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan, ya. Kita bisa jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Yang ketiga adalah bulan menjadi merah seperti darah. Ini adalah bulan adalah gambaran gereja. Gereja yang apa? Gereja yang telah menjadi sekuler dan humanisme. Baik di dalam praktek menekankan hubungan sesama lebih penting daripada hubungan ke atas, hubungan dengan Tuhan. Tidak salah hubungan ke samping. Tetapi yang harus lebih utama adalah mengutamakan hubungan ke atas. Dan yang berikutnya adalah mereka mencoba menerjemahkan Alkitab memakai pendekatan humanisme. Jadi Tuhan dibuat cara berpikir, cara bertindak, cara berespon seperti manusia. Itu makanya waktu saudara dengar firman Tuhan yang sangat kelihatan sangat humanisme, saya akan merasa orang-orang yang tidak jeli, mereka akan merasa cocok. Ini cocok dengan saya, karena saya mau Tuhan kayak gini. Tuhan yang selalu kasih, Tuhan yang selalu baik, Tuhan selalu murah hati, Tuhan yang selalu mau memberkati saya, Tuhan yang selalu mau mengerti. Nah, ini adalah pendekatan menjadikan Tuhan seperti manusia. Berpikir secara manusia. Jadi mereka coba comot Alkitab, dan ujungnya hanya membuat Tuhan seperti Tuhan versi manusia. Yang keempat adalah bintang jatuh dari langit. Bintang jatuh dari langit adalah bicara tentang bintang adalah gambaran pemimpin rohani, pemimpin gereja, gembala, pendeta, diaken, penginjil. Orang-orang yang berpengaruh dalam dunia kekristenan. Ya, hari ini juga kita banyak dengar bahwa pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta banyak yang jatuh. Ya, jatuh di dalam harta, tahta, ataupun wanita. Jadi pemimpin-pemimpin besar jatuh. Menjelang final Yesus akan datang. Ini akan terjadi. Ini yang terjadi dan ini yang sudah kita bahas di sesi yang keempat. Oke, jadi saudara, di dunia yang modern ini yang telah jatuh dan korup, ya, gereja telah kehilangan terang, yaitu firman Tuhan. Terang itu bicara firman Tuhan. Dan karena gereja yang harusnya punya terang, yaitu punya firman, gereja telah kehilangan firman, dalam arti gereja telah mengubah mimbarnya menjadi mimbar motivasi sekuler, saudara. Terang itu hilang, firman itu hilang. Jadi kalau tempat di mana kita bisa ketemu terang-terang itu tidak ada lagi, ya seharusnya ada terang. Saya bisa kebayang tempat yang adanya harus terang jadi gelap karena tidak ada firman. Ketika gereja yang harus ada terang menjadi gelap, betapa gelapnya dunia ini. Maka saudara, dari pembelajaran kita ini bahwa kita hidup di era itu. Kita hidup di era binatang itu. Dan kebanyakan orang di dunia sedang mau dengan rela memberikan diri mereka untuk dicap, diberi tanda 666. Karena itu tanda binatang itu. Jadi hari ini sesuai tema kita, ada tema besar kita adalah bagaimana mempersiapkan diri di akhir zaman. Maka hari ini kita juga harus belajar bagaimana kita di akhir zaman ini jangan sampai mau terima tanda 666 ini. Sebaliknya kita harus menerima meterai, tanda, yaitu meterai di dahi kita, itu tanda meterai dari Allah sendiri. Meterai dari Allah. Sehingga kita bisa menjadi 144.000 orang yang berdiri di Gunung Sion, di Bukit Sion bersama-sama dengan Allah. Lewat tema kita hari ini, kita harus menyingkapkan pekerjaan iblis di akhir zaman ini. Ya, strategi yang dia pakai, kebohongan yang dia pakai, tipu daya yang dia pakai, supaya kalau kita bisa tahu strategi dia, kita bisa tahu bagaimana kita terluput darinya. Betul? Ya. Jadi saudara, untuk kita mau menyingkapkan pekerjaan iblis ini di akhir zaman, kita harus melihat melalui 3 celaka di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu ada 3 celaka. Kita bisa lihat
pengantar dari celaka ini ada di Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung rajawali terbang di tengah-tengah langit, berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi, karena bunyi trompet ketiga malaikat yang lain masih akan ditiup. Jadi dikatakan di langit ada burung rajawali terbang sambil berseru dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah. Jadi apa arti tiga celaka ini? Apa arti tiga celaka ini? Jadi tiga celaka ini sangat berhubungan dengan sangkakala. Kita tahu sangkakala ada 7. Dan otomatis tentunya celakanya karena cuma ada 3 berarti tidak semuanya. Kalau kita lihat lewat ringkasan kitab Wahyu, di sesi yang kita sudah pernah bahas di ringkasan kitab Wahyu, bahwa meterai ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, dan ada 7 cawan murka. Dan mereka sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Meterai, sangkakala, dan cawan ini. Mereka berjalan secara paralel, tidak berjalan secara berurutan, tetapi secara paralel. Menjelaskan sebuah kondisi yang sama sebenarnya. Cerita yang sama, tapi dari perspektif atau gaya bahasa yang berbeda. Tetapi semuanya menuju kepada final yang sama, yaitu akhir zaman. Final dari akhir zaman. Dan kemudian kita juga udah belajar bahwa ada yang namanya wahyu sisipan, yang tujuannya Tuhan memberikan wahyu sisipan adalah memberikan pengharapan, penghiburan dan kekuatan bagi orang percaya di tengah gempuran malapetaka dan tulah yang sedang berlangsung. Dan wahyu sisipan ini ada di pasal 7, pasal 10 sampai 14. Dan ini sudah kita bahas di ringkasan kitab Wahyu di bagian 1 dan 2. Sekarang saudara, di sini dikatakan ada 3 celaka. Oke? Ada 3 celaka, dan 3 celaka ini berhubungan dengan sangkakala. Sekali lagi, 3 celaka berhubungan dengan 3 sangkakala. Oke, kita akan lihat. Jadi celaka yang pertama berhubungan dengan sangkakala yang kelima. Celaka yang kedua berhubungan dengan sangkakala yang keenam. Celaka yang ketiga berhubungan dengan sangkakala yang ketujuh. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sekali lagi, 1, 2, 3. Celaka 1, 2, 3 berhubungan dengan 5, 6, 7. Akan tetapi saudara, kalau saya lihat di sangkakala ketujuh, kita tahu waktu sangkakala ketujuh dibunyikan, ditiupkan, tidak ada isinya. Dan dia berubah langsung menjadi apa? 7 cawan murka. Maka kita bisa simpulkan bahwa celaka ketiga adalah sangkakala yang ketujuh, tetapi itu berisi 7 cawan murka. 7 cawan murka. Mungkin saudara agak pusing ya, agak rumit memang. Jadi saudara bisa tahu bahwa Tuhan saudara, ada Tuhan yang sebenarnya pikirannya berlapis-lapis, berdimensi-dimensi, tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Itu sebabnya banyak orang salah menafsirkan Alkitab. Karena lihat Alkitab, membaca Alkitab hanya lihat dari satu dimensi atau dari satu sudut saja. Misalnya Alkitab punya arti luar, arti dalam. Kalau kita hanya lihat arti luar, kita akan gagal paham, mengerti pikiran Tuhan secara utuh. Misalnya, kalau saya baca Alkitab, ayat yang sama, peristiwa yang sama. Mungkin hari ini saya lihat warnanya warna kuning. Tapi mungkin saya baca lagi, besok warnanya akan berubah jadi kuning ke hijau-hijauan. Dan kemudian waktu saya baca lagi, saya akan menemukan warnanya semakin berubah. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada ungu. Seperti itu. Saya membayangkan Tuhan kita itu begitu sangat luar biasa jenius. Tetapi orang yang gak sungguh-sungguh, gak akan nyampe ngikutinnya. Ini hanya orang yang mau sungguh-sungguh yang bisa tahan mau ikutin terus. Karena itu seperti alur sungai. Sungainya cuma satu, tapi dia bisa pecah menjadi banyak. Seperti sungai di Taman Eden. Betul gak? Sungai cuma satu, tapi dia pecah jadi 4. Soalnya Tuhan kita begitu jenius, begitu luar biasa. Kenapa Tuhan begitu rumit, begitu susah? Kemarin saya ajak teman saya, sudah pernah datang sini, terus saya bilang, ayo bawa jiwa. Dia, wah gimana ya? Dia bilang, saya mau bawa jiwa. Wah ini agak susah sih ngikutin firman di gereja ini, dia bilang gitu. Soalnya teman saya mantan narkoba, mantan orang diskotik, agak susah dengerin firman kayak gini yang mesti dicerna. Tapi saya tahu tadi waktu di mobil saya sempat diskusi, kenapa Tuhan harus begitu gayanya? 1, karena Tuhan saudara memang rumit. Bukan rumit yang jelek ya, tapi rumit yang luar biasa. Dia memang seperti itu, sangat luar biasa. Dunianya sangat tinggi, sangat dalam saudara. Ya saudara harus benar-benar niat buat ngikutinnya. Kedua, kenapa Alkitab sangat misterius, sangat sulit dipahami supaya iblis gak tahu strategi Tuhan.
So, tahu bagaimana waktu iblis tahu Yesus akan datang dari keturunan Daud, bagaimana ada upaya yang sangat besar, iblis coba bunuh keturunan Daud lewat siapa? Atalia. So, lihat, jadi memang harus disembunyikan lewat simbol, lewat perumpamaan, lewat cerita-cerita yang mungkin agak mengaburkan, lewat rumus-rumus yang mungkin bagi saudara memusingkan, tapi seperti itu, supaya iblis tidak tahu. Yang ketiga, pemahaman Alkitab, hati Tuhan adalah untuk menguji seberapa orang serius. Karena pergi ke surga bukan barang murahan seperti yang selama ini kita dengar. Buat yang sungguh-sungguh, yang nggak sungguh-sungguh nggak akan tahan. Buat yang memang sungguh-sungguh mau cari. Makanya carinya bukan cari minta duit, carinya apa? Cari minta pengenalan akan Tuhan. Maka bonusnya selalu bisa diberkati secara materi tentunya. Tapi yang utama Tuhan mau lihat siapa yang sungguh-sungguh mau kenal aku. Siapa yang sungguh-sungguh peduli dengan aku. Siapa yang sungguh-sungguh mau tahu pikiran aku. Itu dia. Jadi saudara, kita kembali. Jadi celaka yang ke-1 isinya tentang belalang. Di Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 ayatnya di sana. Celaka yang kedua isinya tentang perang di Sungai Efrat yang akan melibatkan 200 juta orang tentara. Bukan manusia biasa. 200 juta tentara akan berkumpul di Timur Tengah, ya, berkumpul dan melakukan perang di sana. Dan sepertiga penduduk dunia mati. Dan kita tahu hari ini bagaimana Amerika dan Israel baru saja menyerang Iran dan katanya beritanya Ayatullah Khomeini mati. Itu orang udah lama sekali saudara. Ya, jadi pemimpin. Ya, lama sekali. Tapi begitu mudahnya gitu. Kalau udah pengen dimatiin juga. Secepat itu dan semudah itu. Dan saudara, pasti perang ini akan semakin besar. Kalau saudara lihat perangnya semakin banyak, semakin melibatkan banyak pihak negara, maka saudara tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Maka itu sebabnya kalau ada yang mengajarkan saudara bilang bahwa tenang, aman, ada khotbah tenang, Indonesia aman, negara ini, dunia ini kan aman-aman, itu adalah nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab tidak mengatakan dunia akan semakin aman. Itu sebabnya saudara harus siap-siap. Mempersiapkan apa? Bukan duit yang banyak, mempersiapkan iman yang cukup. Ketika dunia susah, saudara imannya nggak gugur. Ya itu ada di Wahyu 9:13-21. Celaka yang ketiga adalah isinya tentang 7 cawan murka. Ini ada di Wahyu pasal 16. Pengantar 7 cawan murka ada di Wahyu 15, tapi isinya apa aja ada di Wahyu 16. Jadi kalau saya lihat tentang 3 celaka ini, dari Wahyu 9 ayat 1-11, itu isinya tentang catatan mengenai celaka yang pertama. Karena kalau saya lihat di Wahyu 12 dikatakan apa? Ada 2 celaka lagi yang akan muncul. Wahyu 9:12 kita baca. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Maka jelas saudara, bahwa totalnya ada 3 celaka. Jadi kita akan lihat sekarang. Lewat pekerjaan iblis di akhir zaman yang mau menjatuhkan kita, kita lihat rahasianya, kita akan singkapkan strategi pekerjaan iblis ini lewat celaka pertama yang berhubungan dengan sangkakala kelima. Kita akan lihat dari referensi ayat pembacaan kita dari Wahyu 9 ayat 1-4. Itu isi tentang sangkakala kelima. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya siapa? Manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Demikian firman Tuhan. Jadi kita sudah bahas bahwa celaka yang ke-1 tadi saya katakan terhubung dengan sangkakala kelima. Jadi ketika malaikat kelima meniupkan sangkakalanya, celaka yang pertama ini terjadi. Jadi kita akan lihat sekarang strategi pekerjaan iblis, tipuan apa yang dia pakai. Mengapa kita harus tahu ini? Karena kalau kita bisa tahu cara dia bekerja, cara bagaimana dia menggelapkan matahari, menggelapkan udara, ya, maka kita nggak bisa ditipu. Maka kita nggak bisa masuk dalam strategi dia. Kita bisa terhindar, betul nggak? Jadi peristiwa apa yang terjadi saat celaka yang pertama ini terjadi? Dikatakan bahwa bintang jatuh ini
Dia jatuh ke bumi dan kemudian dia membuka pintu lubang jurang maut. Dan ketika dia buka pintu lubang jurang maut, mengakibatkan ada asap keluar, pertama baik-baik, asap keluar dari jurang maut dan juga keluar belalang keluar dari sana. Jadi ada 2 pekerjaan dia. Pekerjaan apa aja? Asap dan belalang. Asap dan belalang. Bahasa Inggris sebut lubang jurang maut sebagai bottomless pit. Bottomless, jurang yang nggak ada dasarnya. Saking dalamnya ya. Sampai ujungnya tuh belum kelihatan kalau jatuh. Bottomless pit. Nah saudara, inilah pekerjaan iblis. Strateginya yang kita akan bongkar hari ini. Bahwa pertama dia akan membawa asap dan belalang ke dalam hidup kita. Asap dan belalang keduanya bekerja sama untuk menjatuhkan kita. Mereka, asap dan belalang ini, mereka terhubung satu sama lain. Ini yang akan saya jelaskan nanti. Oke, kita mulai perjalanan kita. Yang poin pertama besar, pekerjaan asap. Pekerjaan asap tugasnya adalah untuk apa? Dia melakukan apa? Untuk menggelapkan matahari dan udara. Sekali lagi, matahari dan udara. Jadi jenis asap seperti apa yang keluar dari jurang maut? Asap ini gambaran apa sih? Kalau saya ingat bahwa di Babel, mereka ditawan di Babel ada 3 dosa utama. Dan Babel adalah gambaran dunia, kita sudah tahu. Ini kita bisa lihat di Wahyu 18 nanti. Jadi yang pertama 3 dosa Babel adalah, atau kita bisa katakan 3 dosa dunia. 3 dosa Babel atau 3 dosa dunia. Di Babel pertama dosanya adalah penyembahan berhala. Atau dosa dunia adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah kesombongan atau keangkuhan. Dan yang ketiga adalah dosa seksual atau amoral. Dan asap ini ya adalah gambaran tentang dosa kesombongan atau keangkuhan. Nanti saya akan jelaskan. Dan kalau kita kaitkan 3 dosa Babel ini dengan 1 Yohanes 2 ayat 16-17, ada 3 jenis dosa. Dan ini punya kesamaan. Yang pertama, dosa penyembahan berhala itu sama dengan di Yohanes, 1 Yohanes sama dengan dosa keinginan mata. Yaitu keinginan mata bukan hanya bicara tentang patung, ini bukan soal patung, tapi bicara tentang uang, materi, itu bisa jadi berhala, hobi, pengakuan manusia, kenyamanan bisa jadi kenyamanan dan kenikmatan hidup bisa jadi berhala kita. Kita sama menekankan kenyamanan. Kalau kenyamanan kita terganggu dan Tuhan perintahkan kita lakukan sesuatu tapi itu mengganggu kenyamanan kita, mengganggu privasi kita, kita nggak mau lakukan. Jadi artinya kenyamanan kita Tuhannya, bukan firman Tuhan itu Tuhannya. Jadi kenyamanan, kenikmatan hidup bisa pun jadi berhala. Yang kedua, kesombongan dan keangkuhan ini sama dengan kalau kita lihat di 1 Yohanes 2, 16-17 menjelaskan kata yang sama, itu keangkuhan hidup, dosa keangkuhan hidup. Itu apa? Itu merasa diri pandai, merasa lebih tinggi secara status, secara value, secara martabat, merasa lebih rohani, merasa lebih tahu banyak, merasa lebih pengalaman, ini keangkuhan, ini keangkuhan. Yang ketiga, dosa amoral atau dosa seksual itu sama dengan keinginan daging di 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Keinginan daging. Dan saya pikir saya nggak perlu jelaskan tentang keinginan daging ini ya kan. Jadi intinya dosa pada dasarnya dikategorikan 3 hal ini aja. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging sebenarnya. Dari dulu Alkitab menjelaskan kita bagaimana menang keluar dari situ. Itu artinya sangat melekat di dalam hidup kita dan Alkitab membantu kita untuk bisa keluar dari 3 hal ini. Karena kita pasti akan jatuh antara 3 itu aja. Nggak dipanggil orang, kita jadi tersinggung, kena apa? Keangkuhan hidup, ya kan? Lihat tetangga punya mobil baru, kita nggak punya, kita ngiri, keinginan mata, ya kan? Ya kan? Bawaannya kalau makan pintar aja gitu ya, selalu mau tahu makan enak di mana itu keinginan dagingnya. Jadi begitu rupanya. Jadi saudara oke. Jadi kesombongan adalah simbol asap. Asap adalah simbol dari kesombongan atau keangkuhan. Yang poin 2 itu. Jadi asap adalah simbol daripada kesombongan atau keangkuhan. Oke. Mengapa asap adalah simbol dari keangkuhan dan kesombongan? Karena asap dia selalu bergerak ke atas. Betul? Ya, asap selalu bergerak ke atas. Ia selalu membumbung naik ke atas. Seperti demikian kesombongan manusia. Jadi bintang yang jatuh dari timur. Siapa dia? Yesaya 14 ayat 12-13 sebut dia sebagai bintang timur yang jatuh. Dan dia adalah siapa? Lucifer. Namanya Lucifer. Dan dia adalah pemimpin tertinggi dari semua setan-setan.
Jadi waktu dia jatuh, apa yang dia lakukan? Dia membuka jurang maut dan membuat asap keluar. Artinya apa? Waktu dia buka jurang maut dan membuat asap keluar, itu artinya apa? Dan kita tahu Lucifer jatuh karena apa? Kesombongan. Kenapa? Karena dia mau jadi seperti Tuhan. Dia merasa dirinya selevel sama Tuhan. Jadi artinya keangkuhan kita akan keluar dari kita. Kesombongan kita akan tampil keluar. Dan hasilnya adalah apa? Bahwa kita akan melawan dan memberontak terhadap Tuhan. Jadi Lucifer ini membuka jurang maut sehingga muncul kesombongan di hati kita. Kita jadi sombong, jadi angkuh, dan hasil kita sama seperti dia. Kita jadi memberontak dan melawan dan menentang Tuhan. Dan tadi saya katakan bahwa apa yang membuat bintang timur ini jatuh adalah karena dia merasa diri begitu bagus. Karena dia mau jadi seperti Tuhan. Dia melihat dirinya lebih pantas atau dia selevel dengan Tuhan. Dan inilah sifat keangkuhan manusia, kesombongan manusia. Mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Dan sifat ini adalah mirip dengan bapak mereka, yaitu iblis. Saudara bilang, enggak kok, saya enggak pernah mau jadi Tuhan. Oh ya? Waktu saudara pintar menilai orang, menghakimi orang lain, saudara lagi duduk di kursi Tuhan. Saudara lagi mau jadi Tuhan, betul gak? Pernah kita menghakimi diri kita sendiri? Jarang. Kita pintarnya menghakimi orang lain. Waktu kita menghakimi orang lain, kita sedang duduk di kursi Tuhan menilai setiap orang. Itu sebabnya kita bilang jangan kita menghakimi. Penghakiman itu tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Misalnya apa? Oh, saya nggak pernah mau jadi Tuhan. Tapi waktu kita punya kelebihan, kita seringkali apa? Waktu kita punya kelebihan, kita seringkali merasa kita tahu banyak, seakan-akan kita sudah tahu seluruh isi dunia. Dan kita jadi orang yang susah dikasih tahu. Saya ngerti, itu udah kayak Tuhan namanya. Rasa Tuhan, manusia rasa Tuhan. Jadi saudara, inilah sifat keangkuhan manusia. Untuk apa? Untuk mau jadi seperti Tuhan. Jadi saudara, kiranya setiap kita menjadi orang yang terus rendah hati, firman Tuhan terus menjadikan kita orang yang rendah hati. Jadi asap yang dikerjakan asap ini adalah untuk apa? Dikatakan menggelapkan, menutup matahari, menggelapkan matahari, ya. Jadi menggelapkan matahari dan menggelapkan udara. Ya, di dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan, kalau saya baca tadi angkasa, tapi di dalam bahasa Ibrani artinya udara. Udara di mana saudara menghirup seperti ini. Udara sekeliling saudara. Jadi dia menggelapkan matahari dan membuat polusi udara. Polusi udara. Oke. Jadi saudara, jadi ini artinya seluruh udara di sekeliling saudara penuh dengan asap. Tapi ini bukan asap jasmani, tetapi ini adalah asap rohani. Saudara ngalamin keracunan asap, tapi bukan asap jasmani, tapi asap rohani. Ya kan? Dan akhirnya ngalamin namanya kematian rohani. Jadi saudara, misalnya kalau kebakaran hutan, ya kita pernah ngalamin ya Indonesia kebakaran hutan, ya sampai asap kita ekspor ke Singapura, ya. Orang Singapura teriak-teriak ya. Kita semua jadi sesak napas, ya kan. Dan asap ini dikatakan dia membentuk kumpalan besar yang awan yang gelap sampai blocking itu matahari. Nah saudara, ini semua punya makna rohani. Jadi asap ini menutup matahari. Dan kita udah belajar tentang matahari di Mazmur, dikatakan matahari adalah Tuhan. Jadi ini menutup Tuhan, menutup eksistensi Tuhan, menutup yang namanya firman Tuhan. Dan apa yang membuat orang menutup eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan adalah apa? Asap. Apa itu? Kesombongan, keangkuhan. Jadi keangkuhan atau kesombongan akan memblocking firman itu bisa masuk penetrasi ke hati kita, meresap ke hati kita. Kalau ada keangkuhan, dia akan menutup itu. Pun kalau kita dengar firman, dia hanya akan sampai nempel di otak sebagai info-info, tanpa ada transformasi, tanpa ada perubahan di hati kita. Jadi saudara, kenapa bisa sampai seperti ini? Karena keangkuhan dan kesombongan membuat orang merasa lebih pintar daripada Tuhan, lebih pintar daripada firman Tuhan, daripada arahan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan boleh ngomong gini, tapi saya punya pendapat saya sendiri. Keangkuhan, kesombongan. Saya belajar nggak begitu kok. Saya dapat di tempat lain nggak begitu arahannya. Itu dia, keangkuhan, kesombongan. Jadi saudara, selain itu, asap ini juga bikin polusi udara rohani kita. Kita jadi sesak napas, ya. Jadi keangkuhan ini, ya, adalah gambaran apa? Keangkuhan ini adalah artinya menghalangi saudara untuk bisa berdoa. Kenapa ini ada hubungannya dengan udara pernafasan kita? Kenapa?
Karena doa adalah nafas rohani kita. Betul nggak? Doa adalah nafas rohani kita. Jika kita nggak berdoa, itu sama seperti kita juga nggak bernafas sekarang. Maka kalau kita nggak bernafas, kita bisa tahan 10 menit. Bisa. Kayak nggak kuat ya. 10 menit. Ada yang tahan 10 menit nggak nafas? Nggak kuat ya. 10 menit mati ya. Waduh, paru-paru udah ngap ya. Apa yang nggak nafas terus? Mati. Jadi artinya kalau kita nggak berdoa, artinya kita akan ngalamin namanya kematian rohani. Doa ini adalah doa yang jangan doa yang bisi, "Tuhan, aku adalah orang yang sangat mengasihimu, aku adalah orang yang sangat mengagumimu, aku adalah orang yang sangat mencintaimu." Tapi doa kita adalah harus doa yang dengan tulus datang, "Tuhan, selidiki aku." Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, betul nggak? Selidiki aku, lihat hatiku. Oke, mungkin merasa udah bagus, tapi kita harus minta Tuhan, "Tuhan apalagi supaya saya lebih kudus lagi." Seperti lagu yang kita nyanyikan, menjadi kudus, lebih kudus lagi. Jadi itu sebabnya saudara kita harus berdoa setiap waktu, berdoa senantiasa. Kalau kita mau hidup secara rohani. Kenapa? Karena jika kita tidak berdoa lagi, maka kita akan mati. Dan kita akan mudah dikalahkan oleh dosa. Kita akan kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Jadi saudara, penting bagi kita untuk terus berdoa senantiasa. Sama seperti kita bernafas. Sekarang pun kita tidak sadar kita lagi bernafas berapa kali. Betul? Saking itu jadi kebiasaan, sudah gaya hidup. Jadi doa adalah gaya hidup. Pada akhirnya, kesombongan dan keangkuhan manusia yang digambarkan dengan simbol asap rohani ini akan menghalangi, memblokking manusia untuk bisa apa? Mendengar firman Tuhan, untuk firman Tuhan itu bisa meresap ke hati dia, dan untuk dia bisa berdoa. Saudara, saya sedang siapin sekitar 4 sesi. Saya akan bahas tentang celaka-celaka ini lebih detail. 3 celaka ini. Nanti saya akan lihat hal-hal yang standard yang Tuhan mau itu sebenarnya adalah standar yang nggak main-main, nggak bisa boleh main-main. Iman tuh istilahnya nggak boleh main-main. Hanya yang sungguh-sungguh yang akan masuk kerajaan Allah. Betul. Nanti kita akan bahas 3 celaka ini lebih detail. Sekarang kita akan lihat secara spesifik bagaimana iblis melakukan ini kepada kita. Bagaimana iblis membuat asap rohani ini, bagaimana secara spesifiknya iblis melakukan ini sehingga membuat kita jadi sombong dan angkuh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya iblis melakukan ini ke kita? Sehingga membuat kita jadi rentan sombong dan angkuh. Lewat apa? Apa yang iblis pakai? Lewat apa? Lewat yang namanya sanjungan dan kebohongan. Sanjungan dan kebohongan. Saya tahu kata sanjungan. Apa sanjungan? Pujian. Tapi pujian dalam arti positif negatif. Pujian positif atau negatif? Kalau pujian positif. Tapi kalau bentuknya negatif, dia namanya apa? Sanjungan. Jadi sanjungan adalah sesuatu yang sebenarnya konotasinya negatif. Sanjungan adalah sesuatu yang waktu kita muji orang, itu adalah sebenarnya buat apa? Menjilat. Itu bukan pujian asli, melebih-lebihkan. Ya, untuk apa? Untuk hari ini ngangkat dia, untuk bikin dia senang. Jadi saudara, jadi kita pikir bagaimana sanjungan dan kebohongan ini bisa membuat orang sombong, sehingga tidak bisa terima firman dan tidak bisa berdoa lagi. Ya, karena dalam bahasa Ibrani kata sanjungan artinya adalah sebenarnya memberikan penghormatan khusus. Tetapi jika dipakai dalam arti negatif itu menjadi apa? Itu tadi dalam bahasa Indonesia yang saya sebut tadi. Tetapi kalau di dalam arti negatif itu artinya memberikan penghormatan atau pujian palsu. Yang pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi itu adalah sebuah apa? Kebohongan. Jadi kalau nggak seperti itu artinya ya kebohongan. Jadi ini adalah pujian tapi palsu. Misalnya saya bilang sama saudara, "Kamu nyanyi, suara kamu bagus banget kayak Ariana Grande." Wah, ya kan? Orang yang haus pujian akan bilang apa? Setelah dipikir-pikir, "Iya, kayak suara saya mirip Ariana Grande ya. Jangan-jangan saya bisa lebih bagus kayak Ariana Grande." Ya, jadi orang orang kalau nggak sadar diri, dipuji seperti itu dia senang. Dia akan senang. Dia akan makan aja dengan lahap, dengan rakusnya pujian palsu itu.
Apa tujuan sanjungan ini? Sanjungan palsu ini tujuannya apa? Untuk buat seseorang suka sama kita. Supaya apa? Supaya orang mau melakukan sesuatu demi kita, untuk kepentingan kita. Jadi tujuannya sebenarnya hanya buat menjilat, buat cari muka, buat ambil hati. Makanya dia mengasihkan pujian dengan melebih-lebihkan. Biasanya saudara, orang yang haus pujian akan mudah sekali dimanfaatkan sama orang-orang ini. Waktu dipuji, wah duitnya keluar langsung. Wah, puji lagi keluarin duitnya. Puji lagi makan. Nah, orang-orang haus pujian akan melakukan itu. Wah, keren banget loh. Ih, rumahnya bagus banget loh. Ih, kamu tuh baik banget loh. Kamu tuh sangat kebapaan loh. Kamu tuh sangat keibuan loh. Makan, kita makan. Punya teman kayak gitu? Atau saudara jangan sampai kayak gitu? Punya? Saya punya beberapa teman kayak gitu. Dan saya tahu sebenarnya kalau saya mau jahat saya bisa manfaatin. Tapi saya nggak mau. Kayak itu jahat. Tapi saya lihat bagaimana orang manfaatin dia. Duitnya banyak keluar. Puji-puji. Wah, entertain. Tapi orang kayak gitu juga kalau saya kritik, satu kritik aja. Mampus tadi belakang bilang mampus. Mampus saudara. Habis saudara dibantai. Di sini diserang terus. Jadi orang seperti ini saya nggak boleh ngomong apa adanya. Kalau saya ngomong apa adanya udah siap. Udah jadi musuh saudara seumur hidup. Nah, ini. Kita lihat ayat Alkitab bilang apa tentang sanjungan ini. Ada ayatnya. Ayub 32 ayat 22. Karena aku tidak tahu nyanjung. Jika demikian, kalau aku kayak gitu, segera pembuatku, segera Tuhanku akan cabut nyawaku. Jadi Ayub bilang, aku ini bukan orang yang suka jilat-jilat orang atau kasih sanjungan palsu, pujian palsu ke orang loh. Kalau aku sampai kayak gitu kelakuannya, pasti Tuhan udah bunuh aku dari kemarin. Karena aku bukan orang yang penuh kepalsuan. Amsal 29 ayat 5. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya sendiri sebenarnya. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta, kan sanjungan itu kan sanjungan palsu. Lidah dusta membenci korbannya. Jadi nyanjung orang sebenarnya jahat, sebenarnya hatinya benci orang itu. Dan mulut licin mendatangkan apa? Kehancuran. Kenapa membenci korbannya? Kenapa lidah dusta sanjungan itu membenci korbannya? Kalau dia memang sayang sama itu orang, dia nggak akan manfaatin orang itu. Betul nggak? Itu karena dia nggak sayang, dia nggak peduli. Dia hanya mau ngambil keuntungan. Jadi saudara, ini adalah strategi iblis untuk menipu umat manusia. Tujuan apa? Untuk melepaskan keangkuhan di dalam diri kita. Ya, dia menciptakan pujian sanjungan palsu ke orang tersebut, sehingga orang tersebut akan merasa dirinya bagus, padahal tidak demikian. Dan akhirnya orang itu akan merasa dirinya begitu bernilai, punya kelebihan, membuat orang itu merasa begitu bagus, sehingga dia nggak bisa dikoreksi sama firman Tuhan. Jadi jangan kita pikir waktu kita terima firman Tuhan, kita rajin ke gereja, kita baca Alkitab, kita rajin Bible study, otomatis menjadikan kita akan sangat terbuka menerima koreksi firman Tuhan. Justru waktu kita merasa kita begitu rohani, itu bahaya, kita nggak bisa lagi dikoreksi. Jadi saudara, keangkuhan manusia, meski kita udah belajar banyak firman, keangkuhan itu akan blocking kita untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi saudara, itulah asap. Dan setiap kita, saya nggak bilang saudara, setiap kita, termasuk saya, adalah orang yang rentan. Karena kesombongan ini ada di dalam diri kita semua masing-masing. Kita punya celah itu. Dan celah ini iblis akan pakai untuk menjatuhkan kita. Waktu kapan? Waktu kita ada sedikit aja kelebihan. Kamu pintar banget ya dalam hal ini. Wah, langsung tuh. Seng gitu naik tuh. Naik tuh asapnya. Shh, shh, shh. Jadi iblis pelan-pelan tiup-tiupin. Kamu pintar banget ya masak. Kamu pintar banget ya bikin kue. Wah, mulai ditiup tuh. Kamu tuh pintar loh orangnya loh. Dagangnya pintar loh, bisnisnya pintar. Wah, Pak Dwi suaranya bagus banget loh. Kalau Pak Dwi yang bawa tuh lebih kerasa hadirat Tuhan di sini. Wah, ditiup-tiupin. Naik. Lama-lama berpikir, iya juga sih. Kayak benar juga sih, emang saya sebagus itu. Saya ngerti. Jadi waktu dengar firman, kita udah rasa bagus kan? Oh ya ini.
bukan buat saya itu firman. Ini terlalu rendah ya, ini dosa terlalu rendah itu buat itu orang, buat suami saya, buat istri saya, buat teman saya. Ini nggak cocok firman ini buat saya. Saya udah nggak di level itu, saya udah nggak ya. Karena apa? Iblis kayak bawa api, bara api itu dia tiup. Kepula asap nutup mata rohani kita buat semua. Buat firman ngoreksi kita lagi, buat kita bisa berdoa lagi. Contohnya Adam. Adam adalah orang yang kena sanjungan dan kebohongan yang iblis bawa. Si ular itu. Dia bilang sama Adam, "Hei, kamu gak butuh Tuhan. Kamu udah cukup bagus. Bahkan kamu punya potensi. Bisa jadi seperti Tuhan. Kamu tuh sebagus itu. Tahu gak kenapa Tuhan gak mau kamu makan pohon itu? Karena Tuhan gak mau kamu seperti dia nanti." Dan nasihat ini kelihatannya sangat menjanjikan. Betul. Sangat bagus. Ya kan? Kita kan banyak juga kan orang-orang sekeliling kita bisa kasih nasihat. Kadang-kadang benar, bisa kadang-kadang menjatuhkan kita kan. Nah, khusus yang ini. Iblis memberikan saran yang seakan-akan mau membawa Adam ke posisi lebih tinggi. Dari manusia jadi Tuhan. Betul gak? Betul? Berarti kan Adam lagi diajak untuk bisa posisi lebih tinggi. Kamu bisa lebih bagus dari ini kok. Kamu bisa. Kamu mau, kamu bisa loh. Kamu justru bisa punya peluang untuk jadi seperti Tuhan. Dan hasilnya waktu Adam makan buah itu, Adam naik atau turun? Turun. Jadi asap itu, dia membumbung naik kita ke atas, tapi ujungnya akan bikin kita jatuh ke bawah. Hasilnya Adam diusir di Taman Eden. Jadi saudara hati-hati. Bahwa sanjungan itu kadang-kadang bukan untuk bikin saudara naik, tapi justru ingin menjatuhkan kita. Itu sebabnya saudara setiap kali orang muji saya harus berdiam diri dulu. Saya harus pukul-pukul dada saya. Supaya saya jangan puas diri, sombong, dan jatuh. Karena waktu kita merasa udah oke, kita akan puas. Dan kita nggak mau belajar berubah lagi. Kita nggak mau belajar berubah lagi. Kita kan nggak cari tahu apa salah kita. Jadi handle pujian tuh nggak gampang, saudara. Kadang-kadang saya izinkan kuping saya budek. Tahu? Kalau dipuji saya kadang-kadang kayak bikin gitu. Lewat. Kenapa? Karena pujian itu bisa menjatuhkan saya. Kalau saya nggak hati-hati handle pujian. Maka setiap kali kita dipuji, kita bilang apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Bukan saya, Tuhan. Puji Tuhan. Tapi tulus ya. Banyak orang puji Tuhan, tapi hati, ya gua sih. Ya, ya kan? Banyak orang gitu kan. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Bukan saya, tapi hati, pada hati, iya gua sih. Kalau bukan gua siapa gitu kan. Banyak orang juga begitu, saudara. Memang kekristenan ini banyak dilemanya, banyak trikinya, banyak lapisan-lapisannya. Yang kalau kita nggak hati-hati, nggak dikeluarin, kita nggak berasa. Kita pikir udah bagus. Jadi seperti itu, setan pakai sanjungan dan kebohongan ke Adam dan Hawa, dan akhirnya mereka jatuh. Bukannya naik, tapi jatuh. Dijanjiin naik, tapi malah jatuh. Dan setan pakai cara ini sejak abad 18 di era pencerahan, kita udah bahas sebelumnya. Apa yang dikatakan setan di abad 18 itu, di era pencerahan itu? Dia mengajak semua orang dunia berpikir bahwa kalian ini orang pinter semua. Kalian semua orang pinter. Lihat betapa pinternya kalian. Betapa kontribusi kalian begitu besar buat perubahan dunia. Penemuan kalian, filosofi yang kalian buat. Ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, rumus-rumus tentang bintang, tentang galaksi. Mesin uap, listrik. Lihat, ini kalian yang buat. Dan di era modern ini semakin setan terus konfirmasi kita. Dan akhirnya dia katakan kalian gak butuh Tuhan. Kalian hanya butuh intelektual dan kerjasama. Kalau kalian semua orang pinter kumpul, kerjasama, kalian bisa bangun sesuatu yang besar, yang hebat. Dan kalian bisa melakukan apapun yang tidak terbatas, tanpa batas lagi. Kalau kalian semua bekerja sama dengan kepintaran kalian, intelektual kalian, untuk bangun sesuatu yang besar. Itu sebabnya kalian gak butuh Tuhan. Ini sounds familiar, right? Dengan peristiwa apa? Pembangunan Menara Babel. Itu yang dia lakukan.
Itu sebab saudara kita harus hati-hati dengan pujian. Khususnya pujian yang palsu. Karena dia akan menyeret kita jatuh ke bawah. Amsal 16:18 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Jadi katakan kesombongan dan keangkuhan sangat berbahaya. Kita harus benar-benar waspada karena waktu kita sombong dan angkuh, itu waktunya kita akan jatuh sebenarnya. Jadi asap ini adalah keangkuhan manusia. Siapa yang buka? Bintang timur itu. Iblis, Lucifer. Dan semua orang, termasuk saya, kita punya bibit itu di hati kita. Celah di mana iblis akan pakai buat jatuhin kita. Dan itu yang dia lakukan di akhir zaman ini. Jadi asap ini dikatakan juga dia menggelapkan matahari. Matahari adalah gambaran simbol Tuhan dan firman Tuhan. Jadi matahari adalah firman Tuhan. Dan udara, kita butuh udara segar untuk kita bernafas. Dan nafas rohani kita adalah doa. Itu sebabnya kita butuh dua hal ini di akhir zaman ini. Kita butuh bernafas, udara itu doa. Kita butuh matahari, sinar matahari, itu firman Tuhan. Karena hanya dengan dua cara ini, kita dikuduskan. Lewat apa? Firman dan doa. Ini sesuai dengan 1 Timotius 4 ayat 5. Karena semua itu dikuduskan oleh apa? Firman Allah dan doa. Hanya firman dan doa. Firman doang nggak bisa. Doa doang, wah apalagi celaka lah doa doang. Ya kan? Doa aja, nggak tahu isi Alkitab. Doa dan firman dan doa. Jadi kalau setan sampai menggelapkan dua hal ini, tidak lagi terima dua hal ini, kita tidak bisa kudus lagi, kita akan gelap. Jadi waktu saudara lagi gelap hatinya, saudara harus dekat melakukan apa? Dua hal aja sebenarnya. Jangan jauh-jauh dari firman, terus jadi orang terima firman, nanti gelapnya akan pergi. Saya akan terang lagi, dan terus berdoa, deketin diri terus sama Tuhan. Nanti saya akan terang lagi. Itu aja terus. Saya nggak bilang bahwa kita bisa terang terus ya, ada waktu kita bisa jadi gelap. Tapi kalau kita mau gelap, terus dua hal ini. Firman, doa, firman, doa, firman, doa. Pertanyaan kenapa mereka yang jadi sombong, mereka tidak lagi berdoa? Kenapa? Karena mereka bisa punya semua yang mereka butuhkan. Ya kan? Mereka bisa beli, mereka bisa dapat apa yang semua dia butuhkan. Apa bergantung sama Tuhan? Bergantung sama Tuhan. Itu bergantungnya sama diri saya sendiri, mau kerja atau enggak. Ini semua yang saya punya ini hasil kerja keras saya, keringat saya. Enggak salah, bergantung sama Tuhan. Itu kata mereka. Karena mereka merasa bahwa semua pencapaian kesuksesan itu karena diri mereka yang hebat. Jadi ketika orang merasa bangga dengan dirinya sendiri, pada akhirnya orang tidak membutuhkan Tuhan. Yang dia butuhkan untuk berhasil dalam hidup ini adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Karena orang itu tidak menganggap bahwa semua kesuksesan dia adalah pekerjaan Tuhan. Jadi setan menipu dan menyanjung kita dengan pemikiran, aku ini Tuhannya. Aku tidak membutuhkan sesuatu yang lebih besar di atas aku. Aku sudah cukup besar posisinya. Inilah asap yang membumbung tinggi yang berasal dari jurang maut. Dan setan sedang meniupkan asap itu ke dalam hati kita dan menggelapkan matahari dalam hidup kita. Efesus 4, 14-15 katakan, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan digiring oleh berbagai angin pengajaran dengan tipu daya manusia dalam kelicikan dengan muslihat penyesatan, dan sambil mengatakan kebenaran di dalam kasih kita akan bertumbuh karena Dia, Kristus yang menjadi kepala segala sesuatu. Saudara, anak-anak, bayi-bayi rohani, mereka akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan doktrin dan tipu muslihat ajaran manusia. Mereka tidak bisa membedakan mana firman yang murni yang datang dari surga atau firman yang keluar dari bumi. Mereka nggak bisa bedain. Anak-anak kecil mereka belum punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup sehingga mudah dibohongi. Banyak orang meskipun dia sudah Kristen lama, tapi mereka tetap kanak-kanak, bayi rohani secara pengetahuan firman. Sehingga mudah sekali diputarbalikkan, dibohongi, ditipu dengan penyesatan dengan firman yang keluar dari bumi. Bukan firman yang turun dari surga. Karena sumber firman ada dua, bisa keluar dari bumi, bisa datang dari surga. Jadi semua ini, saudara, hari ini sedang terjadi di luar sana. Doktrin, filosofi,
tips bagaimana sukses, intinya adalah untuk menipu saudara dan menjauhkan saudara dari Tuhan. Membuat saudara tidak merasa butuh Tuhan, tidak butuh firman Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Asaf ini. Bahkan di saat saudara dengar khotbah saya, saudara baca Alkitab, banyak orang hari ini sedang menciptakan Tuhan versi mereka. Tuhan yang gak sesuai dengan Alkitab. Dan orang percaya dan orang bilang amin. Ini benar, ini bagus. Saya suka Tuhan model gini. Tuhan yang sabar, Tuhan selalu kasih, Tuhan selalu jawab doa saya. Oh, saya suka. Saya mau ke gereja model gini. Tuhannya enak banget. Waktu saya baca Alkitab habis. Waktu saya terima ajaran model gitu, hati nurani saya bilang, masa iya? Karena ada banyak bagian Alkitab lagi yang mengatakan orang tidak benar akan dihakimi. Orang jahat akan dihakimi. Apa iya? Kalau orang punya hati nurani, baca Alkitabmu sampai habis, engkau gak akan terima kok yang kayak gitu. Gak ada Tuhan kayak gitu. Yang baik terus, ngertiin terus. Yang nyanyi lagu, dia peduli, dia mengerti terus setiap hari. Tuhan model gitu. Ada waktu, ada batasnya dia bisa gak sabar lagi. Baca Alkitabmu. Kenal Alkitabmu baik-baik. Kau akan lihat, gak ada Tuhan model begitu. 2 Korintus 11 ayat 4 katakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang, lihat, memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini dia kondisinya. Orang-orang percaya Yesus yang lain. Yesus yang tidak sama seperti yang Alkitab jelaskan. Yesus yang hanya separuh benar, baik saja. Tapi Yesus yang adil, Yesus yang datang akan menjadi hakim, tidak diajarkan. Berikutnya, dari Asaf ini akan keluar apa? Pekerjaan kedua, belalang. Apa itu belalang? Apa arti belalang? Waktu di Mesir, bangsa Israel, di Mesir mengalami tulah. Dan ada tulah belalang di hari itu. Tulah keberapa? Tulah ke-8. Tulah ke-8. Dan di tulah ke-8 ini di Mesir, seluruh belalang makan semua yang hijau-hijau. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semua dimakan, pohon-pohon dimakan. Seluruh sumber daya makanan, semua hasil bumi, habis dimakan sama belalang ini. Tetapi belalang di kitab Wahyu ini, di sangkakala kelima ini agak beda belalang jenisnya. Kenapa dia beda? Kalau saya lihat di Wahyu 9:4, belalang ini justru nggak makan rumput-rumput yang hijau-hijau. Ya, justru aneh belalang ini. Dia nggak makan rumput, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohon. Hanya apa? Ya diserang. Manusia nggak pakai meterai dari Allah. Namanya belalang, makannya yang hijau-hijau. Tapi ya di kitab Wahyu ini nggak makan yang hijau-hijau. Aneh kan? Bingung kan? Ya mari saya jelasin. Apa maksudnya? Kenapa dia nggak makan yang hijau-hijau? Karena yang di Mesir, belalangnya belalang jasmani. Yang di kitab Wahyu, belalangnya jenisnya belalang rohania. Spiritual. Belalang spiritual, belalang rohania. Jadi, belalang jasmani makan tumbuh-tumbuhan jasmani. Belalang rohani makannya apa? Makanan rohani. Makanan rohani. Apa yang dia makan? Apa yang dia makan dalam hidup saudara? Persediaan makanan rohani saudara. Apa itu? Salah satunya, buah roh. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, buah sukacita, buah damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia makan habis semua itu. Buah firman Tuhan saudara udah terima, dimakan. Iman dimakan. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, gak mau lagi saudara memenangkan jiwa, lemes langsung, udah dimakan. Buah pengenalan akan Tuhan, dimakan semua. Jadi ia memakan semua hasil panen rohani saudara. Yang udah saudara kumpulkan selama ini ikut Tuhan. Dia makan habis itu. Kayak orang habis dirampok. Hilang semua itu. Persediaan makanan rohani saudara. Padahal persediaan makanan ini yang membuat saudara akan kuat dan bertahan hidup di kesengsaraan besar. Jadi kita ingat dari mana belalang ini datang. Dia datang bersama apa? Asap. Betul. Jadi ini berawal dari mana? Asap.
Jadi asal mulanya dari mana awalnya? Asap itu gambar apa? Kesombongan. Waktu sombong, belalang rohani ini datang, makan habis makanan persediaan rohani saudara. Dia makan habis seluruh makanan rohani saudara. Buah rohani saudara dimakan habis. Jadi kesombongan kita membuat belalang ini memakan habis semua buah-buah rohani. Makanan rohani yang kita kumpulkan selama ini, tidak ada satupun yang tersisa di ruang penyimpanan makanan rohani di hati kita. Kita lihat di Yoel. Kitab Yoel sedang bicara tentang jenis belalang ini. Kita lihat Yoel 2 ayat 9 sampai 10. Di referensi bagian di Yoel ini, di pasal ini, sedang bahas tentang belalang. Oke? Saya tidak angkat bagian belalang, tapi saya bisa baca. Itu lagi bahas tentang belalang. Belalang rohani dia seperti ini. Kita lihat Yoel 2 ayat 9 sampai 10. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui apa? Jendela-jendela seperti apa? Pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Perhatikan, matahari dan bulan menjadi gelap. Sama atau beda? Sama. Dan bintang-bintang hilang cahaya. Sama atau beda? Dengan kitab Wahyu? Sama. Jadi ini mirip sekali peristiwanya. Jadi sebelum belalang ini datang, gempa bumi, bulan gelap, matahari gelap. Itu kenapa? Kenapa matahari gelap? Karena asap. Nyambung lagi. Asap. Waktu asap, belalang datang. Masuk. Kenapa asap? Karena di dalam hati kita kayak rumah. Di dalam rumah saudara banyak asap. Karena rumah saudara banyak asap, apa yang harus saya lakukan? Saya harus buka jendela. Waktu saya buka jendela, repotnya belalang masuk ke hati saudara. Ini semua adalah simbol. Jangan dibayangin secara harfiah. Tapi memang dia jelaskan secara harfiah untuk kita bisa lebih mudah. Karena dalam diri kita dikepung asap, kita sesak napas kan. Kita buka, waktu kita buka, masuk itu belalang. Dan semua mulai dari apa? Kesombongan, keangkuhan. Itu sebab kita mesti waspada menjaga hati kita di akhir zaman ini. Terhadap kesombongan. Dan dikatakan bahwa belalang ini hanya menyakiti orang yang tidak pakai meterai Allah di dahinya. Dengan kata lain apa? Bahwa yang dimakan belalang ini adalah dia akan menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan. Dia akan makan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi mereka yang punya meterai dari Allah, mereka akan dilindungi. Itu sebabnya setiap minggu, setiap kali ada di kelas Bible Study, kita harus jadi orang yang menerima meterai dari Allah. Dan kita lihat bahwa kuasa apa yang diberikan kepada belalang ini. Belalang diberikan kuasa. Kuasa yang diberikan adalah untuk apa? Menyiksa seperti kalajengking. Akan tetapi tidak membunuh. Hanya dia akan menyiksa selama 5 bulan. Jadi kalau saya lihat pekerjaan belalang ini, dia akan menyiksa orang-orang tetapi tidak membunuh. Sekali lagi, dia akan menyiksa orang-orang tetapi tidak membunuh. Nah kalau saya ingat, ada satu tokoh di Perjanjian Lama yang disiksa seperti ini tapi tidak dimatiin. Siapa? Oleh iblis maksud saya. Jadi untuk bayangin ini, bagaimana orang disiksa tapi tidak dibunuh? Kita bisa ingat dengan siapa? Tokoh Ayub. Tuhan bilang, kamu lihat iman Ayub, luar biasa kan? Terus iblis bilang apa? Ya dia luar biasa karena kamu jagain dia sih. Kamu lindungin dia. Coba kamu jangan lindungi dia. Tuhan bilang, oke, deal. Kamu boleh sentuh dia, kamu boleh siksa dia, tapi jangan bunuh dia. 2 kali Tuhan ngomong seperti itu. Kamu boleh siksa dia, tapi jangan bunuh dia. Jadi peristiwa Ayub sedang menubuatkan tentang akhir zaman. Bahwa kita akan mengalami siksaan, tapi tidak dibunuh. Itu akan terjadi. Ayub 2, 4-6 kita lihat. Iblis menjawab, kulit ganti kulit. Seorang akan memberikan semua yang dimiliki demi nyawanya. Akan tetapi ulurkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya, maka ia akan mengutukimu di hadapanmu. Ayat 6, maka Tuhan berkata kepada iblis, baiklah, ia ada di dalam tanganmu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, ini akan terjadi. Apa yang dialami Ayub akan jadi peristiwa yang di akhir zaman. Jadi artinya kita juga akan mengalami siksaan ini. Seperti yang Ayub alami. Ya, tapi pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa? 2 hal ini akan terjadi. Siksaan yang tidak membunuh ini akan memungkinkan 2 hal kondisi terjadi. Pertama dengar baik-baik. Kalau saudara punya kualitasnya seperti Ayub, meski saudara disiksa begitu luar biasa, justru siksaan itu akan membuat saudara semakin sungguh-sungguh di dalam iman.
semakin kuat di dalam iman. Makanya waktu dulu kalau saya dengar khotbah yang sering mengatakan, ikut Tuhan pasti enak, ikut Tuhan selalu diberkati. Terus kemudian hidup saya tidak diberkati. Saya bertanya, apakah saya kurang sungguh-sungguh? Sedangkan tetangga saya yang tidak pelayanan dari pagi sampai sore seperti saya, hidupnya lebih enak. Karena di gereja diajarin, ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti lancar. Kenyataan saya enggak. Orang doa sebentar langsung dijawab, saya doa lama banget gak dijawab-jawab, sampai hari ini belum dijawab. Apa Tuhan tidak adil? Apa Tuhan tidak mengasihi saya? Tidak. Itu jawabannya. Kadang-kadang penderitaan yang dibawa ke dalam hidup saudara, masalah, kesusahan yang dibawa dalam hidup saudara, untuk menguji saudara, untuk bikin saudara memperlihatkan kualitas saudara, bahwa saudara adalah orang yang sungguh-sungguh. Kenapa kita diuji? Kenapa kita ngalamin masalah? Bukan juga karena kita nggak benar, bisa jadi nggak benar, ada dosa. Tapi bisa juga karena terlalu benar. Karena terlalu benar, setan nggak suka, ada aja yang dihantam. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Kalau saudara merasa cek di dalam diri saudara nggak ada dosa, terus saudara terus ada masalah, itu artinya saudara lagi diuji. Karena saudara punya iman yang bagus, yang Tuhan seperti bilang, lu udah lihat belum tuh si Yuni, ya gitu kan kurang lebih. Hah? Imannya bagus tuh. Terus setan bilang, mana dia bagus? Lu jagain dia, ya udah, lu sentuh tapi jangan bunuh. Ya kan kurang lebih kayak gitu. Coba kamu uji dia, kamu sentuh dia nggak akan pernah berpaling daripadaku. Dengan bangga Tuhan bilang, dia itu mau kayak gimana pun tetap akan sayang sama saya. Meskipun kamu gangguin dia kayak apapun. Jadi kita bisa ngalami masalah karena kita terlalu sungguh-sungguh. Karena kita di mata Tuhan imannya bagus. Makanya itu. Siapa yang ngajarin itu? Ikut Tuhan selalu lancar. Enggak. Terus mulai saling menghakimi. Lu sih, ya kayak temennya Ayub kan. Lu sih, lu gak persepuluhan. Lu gak beribadah. Gue udah persepuluhan, lu gak pelayanan. Gue udah pelayanan. Lu kagak baca Alkitab. Gue udah baca Alkitab. Lu coba korek-korek, lu ada dosa apa? Itu orang karena terlalu bagus. Maka Tuhan kasih lihat. Nih, lihat nih. Ini orang yang sungguh-sungguh kayak gini. Tapi orang yang suka menghakimi bilang, lu ada dosa kali lu. Justru lu yang berdosa. Dia justru kagak ada dosanya itu orang. Dosa menghakimi maksudnya. Yang kedua, kondisi kedua. Itu artinya memperlihatkan saudara orang yang sungguh-sungguh. Supaya soal imannya semakin kuat. Orang kalau sering dipukul, lama-lama biasa sama pukulan. Tahan banting, kuat. Yang kedua, kondisi kedua adalah buat orang-orang yang hari ini apa? Kedua adalah buat orang-orang apa? Yang waktu ngalami siksaan, yang sama, seperti Ayub, mereka gak kuat. Mereka murtad, mereka nyangkal iman, mereka ninggalin Tuhan. Maka hasilnya mereka akan dihakimi. Itu. Untuk memperlihatkan siapa yang kuat imannya, untuk kasih lihat siapa yang gak kuat imannya, yang udah disiksa gak mau bertobat, ya udah disiksa begitu luar biasa tetap gak mau bertobat, akhirnya akan terima penghakiman. Untuk membedakan hari ini mana yang akan dianggap sebagai orang menang, mana sebagai orang kalah. Itu yang akan terjadi. Sekarang kita lihat 3 poin besar. Rupa dan penampilan dari belakang ini. Seperti apa rupa mereka? Kita lihat ayat yang kita baca ini sangat banyak memberikan deskripsi rupa wujud bentuk daripada belalang ini. Wahyu 9 ayat 7-10. Wujud belalang itu seperti kuda yang disiapkan untuk perang. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu seperti mahkota emas. Wajah mereka seperti wajah manusia. Rambut mereka seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka seperti singa. Dan dada mereka seperti baju pelindung besi. Dan bunyi sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta dengan banyak kuda yang berpacu ke medan perang. Dan ekor mereka seperti kalajengking. Dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka lah ada kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Oke, sekarang kita akan selidiki apa arti semua ini. Deskripsi yang begitu banyak. Oke, yang pertama, digambarkan dia wajahnya, bentuknya, rupanya seperti kuda yang siap berperang. Kuda yang siap berperang. Kuda adalah binatang yang diperuntukkan untuk pergi perang. Jadi ini adalah simbol peperangan. Simbol peperangan. Artinya mereka adalah orang yang suka berperang. Suka ajak orang berantem. Suka ajak orang berkelahi. Mereka orang yang suka bertengkar. Mereka suka menciptakan pertengkaran dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang suka ngajak orang berantem, saya udah tahu. Itu disimbolkan mirip sama ini. Di tengah-tengah masyarakat. Kalau bangsa apa? Ya, negara yang suka ngajak orang perang, ya. Kita udah tahu negara suka ngajak orang perang siapa? Rusia, Cina, Korea, ya kan? Ya, Amerika juga sih kadang-kadang ya.
Tapi dia nimbrung. Tapi yang suka memulai dan negara Arab. Negara Arab. Lihat. Jadi kuda menyimbolkan apa? Kecepatan juga. Selain perang, dia menggambarkan kecepatan. Kuda itu cepat. Artinya apa? Ini adalah orang yang cepat, yang suka dengan cepat menyulut pertengkaran. Pertengkaran dengan orang lain. Perselisihan, peperangan. Yang kedua, mahkota dari emas. Dia memakai mahkota dari emas. Ini ada simbol apa? Simbol kemenangan sementara. Simbol kemenangan sementara. Jadi mereka memang sudah menang. Mereka memang sudah menaklukkan dunia. Dan mahkota adalah gambaran tanda kemenangan. Orang pakai mahkota tanda dia menang. Dan artinya kalau dia menang ada sesuatu yang dia udah kalahkan. Dan yang dia kalahkan, dia taklukkan adalah dunia. Tetapi itu hanya sementara. Jadi intinya mereka memang sudah menaklukkan dan mengalahkan dunia ini dengan filosofinya, dengan pemahamannya. Dan itu sebabnya mereka pakai mahkota. Tetapi tidak selama-lamanya mereka memakai mahkota. Kenapa? Karena waktu Yesus datang kembali, Yesus akan merebut kembali mahkota dari mereka. Yesus akan mengambil alih kekuasaan mereka dan menghakimi mereka. Dan kemenangan yang mereka terima hanya kemenangan sementara. Yang ketiga, wajah mereka seperti manusia. Perhatikan baik-baik. Wajah mereka seperti manusia. Manusia di sini menyimbolkan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini adalah simbol kebijaksanaan. Kalau mereka bijaksana, berarti mereka orang pintar, orang bodoh. Mereka orang pintar. Mereka orang pintar, mereka bukan orang bodoh. Mereka sangat pandai, makanya sangat cerdas, bahkan cenderung licik. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita akan sangat terkesan dengan pembawaan mereka yang nampaknya sangat bijaksana. Dan ini dikatakan rupa mereka seperti manusia. Rupa mereka seperti manusia. Ini agak aneh bagi kita ya. Ya, rupa seperti manusia. Maksudnya apa sih rupa seperti manusia? Oke, saya jelasin. Maksudnya rupa seperti manusia adalah mereka sangat ngerti banget, saudara. Sangat ngerti banget dunia manusia. Sangat peka. Sangat ngerti. Sangat kelihatannya peduli. Sangat menyelam hati manusia. Terkesan penuh perhatian. Peduli. Kalau ngomong masuk akal. Sangat humanis. Peka dengan masalah lingkungan. Peka dengan masalah sosial. Peka dengan masalah kemiskinan, kesejahteraan. Jadi orang bilang dia orang apa? Orang baik. Jadi mereka pandai sekali bawa diri. Kesannya sangat menyenangkan, sangat ramah, sangat menarik. Kalau mereka bicara itu sangat adem. Sangat menyenangkan. Sangat peduli, sangat ngayomi, sangat caring, sangat kebapaan, sangat penuh keibuan. Dan kalau saya cuma lihat citra di luar begitu, saya akan tertipu. Saya akan mudah jatuh hati sama orang kayak gitu. Kalau saya hanya lihat luar, tanpa lihat hati. Itu sebab kita harus hati-hati dengan penampilan mereka. Di luar mereka seperti malaikat terang, pada mereka serigala berbulu domba. Yang keempat, rambutnya seperti wanita. Bagus. Rambut wanita adalah simbol keindahan. Karena keindahan wanita ada pada rambutnya. Jadi artinya mereka punya keindahan yang begitu sangat memikat dan menggoda. Sekali lagi, mereka membawa keindahan yang sangat memikat dan menggoda. Dan godaan ini begitu sangat menarik dan menggiurkan dan sangat menggoda. Maksudnya apa? Jangan bayangin ini seks. Ini bicara tentang filosofi. Ajaran mereka, khotbah mereka bawa, yang mereka sampaikan terdengar sangat masuk akal. Bisa diterima dengan akal sehat. Sehingga pandangan mereka ini, tawaran yang mereka berikan, pandangan yang mereka berikan sangat menggoda. Jika dibandingkan dengan firman Tuhan yang terkesan terlalu kaku, terlalu banyak tuntutan, terlalu mengekang, terlalu keras, menuntut banyak pengorbanan, terkesan apa yang mereka sampaikan lebih enak didengar. Itu sebabnya pandangan mereka ini begitu menjawab kebutuhan kita. Begitu menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Dan kita mau ikut mereka. Itu sebab kita harus hati-hati sama pengajaran mereka. Yang kelima, giginya seperti singa. Ini adalah simbol kekejaman. Untuk apa? Untuk menelan jiwa manusia. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Musuh-musuh iblis berjalan mondar-mandir seperti apa? Seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk apa? Ditelan. Dari luar, kalau saya lihat,
Mereka begitu manis, begitu lembut, begitu kebapaan, begitu peduli. Ngomongnya sangat bermoral, ngomongnya sangat bermartabat, sangat berhati-hati, sangat sopan. Sangat saudara kalau dekat mereka senang banget. Mereka sangat penuh etika, pembawaan dirinya bagus, sangat sopan, sangat lembut. Tapi kalau soal hidup serumah, saudara baru lihat taringnya keluar. Kalau saudara dekat mereka, saudara siap-siap ditelan. Yang keenam, mereka pakai pelindung dada yang terbuat dari besi. Ini simbol tentang kemampuan untuk menaklukkan. Simbol kemampuan menaklukkan, simbol menaklukkan. Jadi seperti yang saya sampaikan, mereka penuh dengan hikmat, kebijaksanaan. Mereka sangat bermoral, sangat punya etika, sangat pintar bawa diri, sangat luar biasa, perkataan sangat masuk akal. Dan cara mereka mengikat pikiran manusia, memperbudak manusia dengan memberikan pandangan-pandangan filosofi mereka. Itu cara mereka mengikat jiwa manusia pengikutnya. Dan pelindung dada yang mereka pakai ini mirip dengan di zaman Yesus adalah tentara Romawi untuk pergi berperang. Yang begitu gagah perkasa bahwa tentara Romawi di era Yesus adalah tentara yang berhasil menaklukkan dunia di zaman Yesus. Hampir seluruh dunia ditaklukkan. Itu artinya bahwa mereka menaklukkan orang dengan apa? Ajarannya, pandangannya, filosofinya. Mereka telah berhasil. Yang ketujuh, kekuatan mereka ada di ekor. Yesaya 9 dan 15 katakan tentang ekor ini. Apa arti ekor ini? Yesaya katakan gini. Tua-tua dan orang-orang terpandang. Itulah kepala. Dan apa? Nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan. Itulah apa? Ekor. Ada ayatnya? Bukan nggak ada ayatnya. Jadi ekor di Alkitab adalah gambaran apa? Adalah simbol dari apa? Nabi palsu. Nabi palsu. Jadi nabi yang mengajarkan kebohongan, ajaran menyimpang dari Alkitab adalah ekor. Kekuatan dari makhluk ini, kekuatan mereka terletak pada apa? Ekornya. Yaitu nabi palsunya. Maka setan, dia akan pakai nabi-nabi palsu untuk menyengat, melukai kita, untuk memisahkan kita dari Tuhan. Untuk memisahkan kita melihat Tuhan yang benar. Ya. Orang pikir, waktu dikasih tahu, Tuhan tuh gak begitu, diinjilin. Enggak. Gua 30 tahun dengar Tuhan baik doang. Gak pernah dengar Tuhan bisa marah. Tuhan gak pernah marah. Padahal di ayat Alkitab ada Tuhan marah-marah. Sama orang Farisi. Di bait Allah, ada lu Tuhan marah. Enggak, Tuhan gak marah. Tuhan baik. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru juga banyak. Ada. Itu kitab Wahyu Tuhan marah-marah semua itu. Amarah, murka, amarah, murka, amarah. Itu Tuhan gak marah-marah. Datangnya sopan-sopan, lembut-lembut. Seperti kepalsuan mereka bangun. Enggak. Jadi siapa nabi palsu ini? Saudara, setan punya banyak stok list nabi-nabi palsu yang bisa diundang khotbah di mimbar-mimbar besar. Ini bukan buatan saya. Ini saya cuma dapat artikel ya. Mungkin beberapa wajah selalu kenal ya. Ini menurut artikel orang-orang yang pengajarannya menyimpang. Tapi saya nggak bahas mereka. Saya bahas tentang orang-orang yang membawa ajaran yang menyimpang. Yang sepertinya di kupingnya enak. Kita dengar di kuping kita enak. Dan semoga saudara bukan jadi orang fans dari orang-orang nabi palsu ini. Bukan menjadi pengikut mereka. Tapi mungkin saudara pernah juga suka sama mereka. Tetapi hari ini lo belajar ini di sesi ini. Kira saudara menjadi orang yang lebih hati-hati lagi kepada setiap ajaran. Mungkin saudara pernah suka dengan pandangan mereka, tulisan mereka, ya cara pandang mereka, yang menekankan kesuksesan, kemakmuran, kebahagiaan. Saudara tidak kenal mereka, tapi saudara tahu tulisan mereka. Dan pandangan mereka saudara cocok. Dan hari ini pandangan-pandangan mereka diajarkan di kampus, di sekolah, di training-training motivasi, bahkan di gereja. Dan itu sangat berbahaya. Jadi di waktu ini, apa yang saya mau sampaikan sebagai penutup, bahwa semua ini sedang berlangsung. Semua ini sedang terjadi. Bahkan sejak di era abad 18. Dan semua ini semakin kesini, dampaknya semakin hebat dan semakin nyata dalam kehidupan kita hari ini. Kita semua ada di dalamnya. Kita keluar dari gereja ini, kita langsung melihat seluruh ideologi paham yang ditawarkan itu. Bagaimana kita bisa memisahkan diri? Itu sebab setiap hari Minggu kita datang gereja untuk hari ini dibersihkan lagi. Karena kita hidup bersama pandangan ini, pemahaman binatang ini. Itu sebabnya kita harus dimeteraikan dengan firman Tuhan di gereja. Firman yang macam apa? Firman yang murni. Tidak semua firman. Firman yang hari ini bisa membuat kita melepaskan diri dari ideologi yang mereka tawarkan. Yang sudah makan masuk ke dunia gereja.
Jadi hari ini saudara, di sekeliling kita, iblis sedang punya kontrol besar. Karena dia sudah menaklukkan dunia. Dengan apa pertama? Pahamnya. Pahamnya, ideologinya. Dia telah berkuasa atas dunia. Itu sebabnya kiranya setiap kita tetap ada di dalam firman dan doa. Firman dan doa. Sehingga membuat kita tidak menerima tanda dari binatang ini. Kiranya semua kita terus melekat pada firman Tuhan yang murni. Jangan menjauh. Jangan pernah menjauh. Semakin kondisi seperti hari ini saya lihat. Perang di mana-mana. Justru semakin saudara rajin terima firman ini. Karena tidak tahu kapan ini akan selesai. Waktu memberikan pekerjaan materai. Dan doa. Dan doa. Dan doa. Jangan punya doa yang terputus. Terus terkoneksi sama Tuhan. Terus menjalani doa yang minta Tuhan koreksi hati kita. Mungkin hari ini gak sombong. Mungkin besok bisa sombong. Mungkin hari ini dan besok tidak sombong. Mungkin lusa-lusanya atau minggu-minggu depan bisa sombong. Mari kita doa. Doa yang seperti itu, Tuhan bedah hati saya. Selidiki aku. Ada dosa gak di hati aku? Ada gak aku tadi siang ngomong gak berkenan? Ada gak aku ngomong sesuatu yang tidak pantas? Ada gak aku melakukan sesuatu yang tidak benar? Tuhan selidiki aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, hari ini kami terima firman-Mu yang berharga. Bahwa kami diberitahukan bahwa kami hidup hari ini di tengah-tengah kondisi dunia sudah korup. Gelap. Matahari sudah digelapkan. Dan penuh dengan dosa. Dan ada jebakan pekerjaan iblis yang disiapkan di depan kami untuk menjatuhkan kami kapan saja. Lewat apa? Kesombongan. Karena itu Bapak tolong kami supaya kami bisa mengerti, kami belajar di sini. Kami bisa menerjemahkan firman yang kami terima ini di kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya selama waktu kami masih bisa menerima materai dari Allah, itu menerima firman Tuhan yang murni. Kiranya kami terus dipersenjatai di waktu-waktu ini. Menjelang dunia ini semakin menuju kepada akhir zaman. Bapak kami tahu bahwa kami hidup di era binatang yang sedang berkuasa. Sedang giat bekerja dan dia telah menaklukkan hampir seluruh dunia ini. Karena itu Bapak tolong singkapkan bagi kami pekerjaan iblis itu. Sehingga kami bisa menyadari dengan segera dan keluar dari jebakannya. Yaitu dari tipu daya kesombongan, sanjungan yang palsu, dan kebohongan-kebohongan yang diberikan buat kami. Tolong kami supaya kami bisa melihat sehingga kami tersadar dan bisa melepaskan diri dari jerat iblis ini. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang jatuh. Kiranya seluruh kami mendengar firman di ibadah onsite, di Zoom maupun di YouTube streaming ini. Setiap kami boleh dimeteraikan oleh firman Tuhan yang murni. Sehingga setiap kami boleh kebal atas sengatan belalang yang bagai kalajengking. Bapak tolong setiap kami juga jika hari ini kami ada yang mengalami kegelapan. Entahkah itu kegelapan di dalam masalah hidup kami, masalah pergumulan dosa, masalah sakit penyakit. Bapak tolong setiap kami hari ini biar setiap kami yang mengalami sedang dalam situasi gelap. Cahaya firman Tuhan yang bagai sinar matahari yang terang benderang menembus ke dalam hidup kami. Sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang bergumul dengan kelemahan kami boleh diangkat dan dilepaskan dari keterikatan dosa kami. Kami yang hari ini mengalami pergumulan masalah ekonomi maupun keluarga kami. Kami boleh diberikan jalan keluar. Sehingga kami boleh hari ini menjadi orang yang bersuka cita di hadapan-Mu. Bapak kami juga ingat dengan berkat dan kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya apa yang kami berikan hari ini bisa dipakai untuk hari ini menjadi berkat dan hari ini memperluas pekerjaan-Mu, penyebaran firman Tuhan yang murni. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan berkat 100 kali lipat Bapa. Kami menaikkan doa kami dengan rasa syukur. Kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.